Negeri para mula merupakan julukan untuk negara Republik Islam Iran atau yang juga dikenal dengan Persia. Terletak di Asia Barat Daya, negara ini mempunyai sejuta pesona termasuk budaya dan peradabannya. Adalah kota Qom, kota suci bagi umat Muslim Syiah yang ada di seluruh dunia. Di sini pula terdapat pusat pendidikan Syiah terbesar di dunia berada. Suasana religius kental terasa di sini. Sejauh mata memandang, para wanita di kota Qom mengenakan kain cador, yakni kain hitam yang diselubungkan ke seluruh tubuh, namun tidak menutupi muka. Kota Qom memiliki tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata rohani bagi penganut Syiah, baik domestik maupun internasional. Salah satunya adalah makam dari Syaidah Fatimah Masumah, tokoh wanita suci bagi Muslim Syiah. Makam Fatimah Masumah berada di bangunan yang bernama Hazrat Masumah di dalam komplek Masjid Afzam yang megah. Keberadaan makam Fatimah Masumah di kota Qom memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan Syiah di dunia. Sekarang saya sedang berada di Rumah Duta Besar Iran di Indonesia. Dan kali ini saya akan diajarin masak langsung sama Ibu Duta Besarnya nih, Ibu Muhammadi. Kali ini sepertinya semua bahan-bahannya udah siap. Bu, hari ini kita akan membuat apa nih Bu? این آش از قدیم‌ترین آش‌های ایرانه که در واقع مخصوصا توی ماه رمضان ما استفاده می‌کنیم. مواد تشکیل دهندش هم نخود و لوبیا این حبوباتمون هستش با عدس. بعد ادویه هامون هم نمک و فلفل و زردچوبه، البته فلفل خیلی کم و اینا مواد تزیینشه که برای روش استفاده می‌کنیم. سبزیجاتمون هم تره و جعفری و اسفناج و اونم رشته که توی آشمون استفاده. Asreste merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Iran. Hidangan berupa sup yang terdiri dari kacang-kacangan, sayur, dan mie yang sangat kaya serat. Asreste biasanya merupakan makanan pembuka puasa di Iran. Nah, ini ada yang menarik sekali nih. Jadi di sini kita menggunakan ingredients-nya yaitu saffron. Saffron ini adalah salah satu rempah termahal di dunia. 1 kilonya bisa mencapai harga sampai 11 juta rupiah. Saffron adalah nama untuk rempah-rempah dari kepala putik bunga Crocus sativus atau bunga pacar. Saffron memiliki rasa khas sedikit pahit dan berbau harum seperti iodoform atau rumput kering. Saffron mengandung krosin, salah satu bahan pewarna karotenoid yang membuat makanan menjadi kuning keemasan. Warna kuning terang saffron menjadikannya sebagai rempah-rempah yang paling banyak dicari orang di dunia. Dalam pengobatan tradisional, saffron juga digunakan sebagai obat berbagai macam penyakit. Mengingat manfaat dan sulitnya mendapatkan saffron, sangat wajar bila harga saffron bisa sangat mahal ya. Oke, langsung aja nih Bu, kita masak ya Bu ya sekarang. Pertama-tama bahan-bahan seperti kacang-kacangan yaitu nohot dan lubia dimasukkan terlebih dahulu. Oh, jadi kacang-kacangan yang udah dimasukkan itu harus diproses dulu selama 1 jam ya? 1 jam, habis itu nanti baru komponen yang lain ditambahkan. Kemudian disusul dengan bumbu rempah dan sayurannya. Sayuran. Sedikit garam. خیلی کم فلفل. Oh, diaduk. Wow. Aroma daun ketumbarnya tuh sangat terasa sekali ya Bu ya. Terus ini kita masukkan mie-nya. Wow, tunggu, ini ada yang menarik nih Bu. Mie-nya ini kalau di Indonesia ini mirip sekali dengan mie lidi yang di Aceh. Jadi di Aceh juga ada mie lidinya, bentuknya seperti ini. Dan kalau di Iran ini namanya reste. Ars reste ini membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit lagi. Jadi ini kita pindahkan dulu dan kita memulai menu yang berikutnya. Apa namanya Bu menunya? What the next menu? بادمجون شکمپوره. Bademjun. بادمجون. Bademjun is terong, right? Terong. In Indonesia we call it terong. Jadi bademjun itu artinya terong kalau bahasa Iran. Ini nanti terongnya
akan di-stuff atau diisi dengan daging giling dan diberikan rempah-rempah seperti yang ada di meja ini. Dan ini rempah-rempahnya gampang sekali kita dapat, ada semuanya di Indonesia, kecuali satu nih, ekstrak saffron. Tapi ini kita bisa ganti ya Bu ya, sama kunyit ya. Masukkan yang pertama, kita masukkan dulu daging gilingnya. Membuat isian dari terong goreng ini ternyata cukup sederhana. Bahan utamanya merupakan daging giling dan rempah. Dan yang tidak ketinggalan adalah seduhan dari bubuk saffron. Setelah diseduh dengan air hangat, jadilah seperti ini. Ini ekstrak saffron. Gitu. Dipakai sedikit saja ya Bu ya. Dan ini sebagai penambah cita rasa untuk masakan Iran. Ini khas dari Iran ya Bu ya. Oh, sudah. Yap, terong. Seperti masyarakat Indonesia, orang Iran pun juga menggemari sayuran ini. Mereka memahami khasiat ajaib dari terong, yang baik untuk perkembangan otak, pengontrol tekanan darah tinggi, dan mengandung kalsium yang dapat memperkuat dan mempertahankan kekuatan sendi dan juga tulang. Jadi selain saya nih yang suka banget sama terong, masyarakat Iran juga sangat menyukai terong ini dan sering dijadikan olahan berbagai macam makanan. Dan agar lebih enak lagi nih, di bawahnya, ini terongnya kan udah jadi, udah di stuff juga. Bawahnya dikasih lagi seasoning atau tambahan bumbu lainnya seperti tomato paste atau pasta tomat, bumbu seperti kunyit bubuk dan juga bubuk lada hitam tadi. Oke, ayo Bu, kita pindah. Wow. Ini kira-kira 15 menit kah? 15 minutes? Nah, ini sebentar lagi udah siap untuk disantap nih. Tapi sebelumnya kita harus memberikan toppingnya terlebih dahulu. 1 atau 2 sendok makan susu domba, terus dicampur dengan sari dari saffron tadi. Kita mulai dari susu dombanya dulu, kemudian campuran susu domba sama saffronnya, lalu dicampur lagi sama pasta daun mint. Oh, digituin, jadi dibikin corak. Endingnya dibikin corak seperti ini. Tadi sudah restenya dan sekarang saatnya bardamjum. Shake shampoo. Shake shampoo, benar? Oke. Wow. Dan sekarang saatnya kita berbuka. Yuk, Madam. Bila Anda mempunyai tradisi berbuka puasa dengan menghidangkan banyak makanan, cobalah lihat hidangan-hidangan yang tersaji di sini. Ini adalah menu berbuka puasa ala Iran. Wah, banyak banget ya. Tapi ini belum seberapa. Menu ini akan bertambah seiring keluarga Duta Besar Iran, Bapak Mohammadi menyantap makanan pembukanya. Dan tentu saja, termasuk makanan yang sudah saya masak dengan Ibu Mohammadi, sup asreste dan bademjun sekalpor. Sekarang saya sedang berada bersama Bapak Duta Besar Iran bernama Bapak Mohammadi. Halo Bapak. Pak, gimana nih tradisi di Iran sendiri dalam berbuka puasa dimulai dari appetizer, main course sampai dessertnya gimana? یه در جمله اسلامیان مردم با آب گرم و خرما افطار میکنن. Oh, dimulai dari korma. Kami membuka puasa dengan air hangat dilanjutkan dengan kurma. و بعد یه غذای ساده مثل نون پنیر. Setelah itu dimulai dengan makanan sederhana seperti roti, keju, dan juga sayuran. Oke. نون پنیر و سبزی و گردو. Dan juga kacang. افطار ادامه پیدا میکنه. Seperti ini betul? Ya. Ya همینطوری دقیقاً. سوپ نوع آش یا سوپ هست که استفاده میشه. Setelah menikmati roti keju dan sayuran, saatnya mencoba makanan yang sudah saya masak tadi, asreste. Berikutnya sup atau ars. Ars reste ya. Asreste, makanan khas Iran ini tidak hanya ada di bulan Ramadan saja loh, tapi biasa dikonsumsi oleh masyarakat Iran setidaknya 2 kali dalam sebulan.
Dan ternyata si bademjun dan kofte ini masih merupakan menu pembuka loh, belum menu utama. Rasanya fresh banget karena aroma dari daun-daunan yang dimasukkan ke dalam asreste ini benar-benar terasa sekali dan membuat rasanya benar-benar segar dan juga cocok sekali untuk dijadikan makanan untuk berbuka puasa. بعد از سوپ پیش غذا چند نوع پیش غذا هست که مصرف میشه. یکیش همین شکم پاره بادمجونه. Bademjun, jadi kata Pak Muhammadi, setelah kita memakan sup, kita cobain bademjun. Coba nih. Tadi saffron yang kita gunakan ternyata tidak terlalu dominan dan juga buyar sekali rasanya. Jadi yang diambil adalah warna kuningnya yang kuat seperti kunyit. Ternyata tradisi di Iran adalah untuk makanan pembuka itu adalah menu yang kita masak tadi. Tapi untuk makanan utama atau main course-nya berbeda lagi nih. Terlihat dari beberapa menu yang baru muncul nih, kayak ini apa namanya Pak? Keime. Nah, saatnya mencoba menu utama yang terdiri dari polo atau nasi, ayam bumbu saffron atau mokya sabzizat, dan keime. Keime merupakan satu lagi makanan yang sangat menciri khaskan rasa atau cita rasa Iran. Tapi bedanya keime lebih banyak disajikan ketika bulan Ramadan. Nah, sekarang kita coba dessertnya nih. Ini adalah puding saffron. Kalau saya bilang ya, ini seperti kayak rice pudding gitu, dan tentunya warna kuningnya menggunakan saffron sebagai pewarna alaminya. Excuse me, madam, what the title of this dessert? This شله زرد. Sole. شله زرد. Oh, sole zard. Kita cobain nih. Rasanya lucu, seperti bubur, teksturnya tuh mirip seperti bubur, tapi rasanya manis dan aroma kayu manisnya kentara sekali. Luar biasa pengaruh saffron dengan orang Iran ya. Semua masakan wajib dengan saffron. Ini ada permen gula dari saffron. Terus kita bisa campurkan ke dalam teh panas sampai gulanya cair sebagai pengganti manisnya kita dapat dari sini, gitu. Taste is very good. Yeah. بله بفرمایید که ایران بزرگترین تولید کننده زعفران دنیاست و به کشورهای مختلفی صادر میکنه و امیدوارم که روزی در بازار اندونزی هم زعفران ایرانی رو ببینیم و از شما دعوت میکنم که به تهران تشریف بیارید و با مردم ایران، با غذاهای ایران، با نوشیدنی‌های مردم ایران، همچنین فرهنگ و تمدن ایرانی از نزدیک آشنا بشید که مطمئناً برای شما و مردم اندونزی خیلی جالب خواهد بود. Ya Allah, masih tidur. Mbak Rahmi. Mbak Rahmi. Mbak, katanya mau masak sahur. Ya Allah, ayo cepetan. Gak pakai ntar, siang ntar keburu imsak. Emang nyawanya kemana? Orang nyawa dari tadi udah ngumpul. Wah, tidak terasa sudah sahur. Aduh, gitu. Saya lupa kalau pagi ini sudah janjian dengan Mbak Laras untuk ikut membantu masak sahur. Nggak dipanasin aja, Mbak. Kan ada yang dipanasin, ada juga yang bikin baru. Oh gitu. Jadi kita bikin apa nih? Bikin sate ayam, juje kabab. Juje kabab. Kita masih ada di Kedubes Iran, di rumah Duta Besar Iran. Dan ini adalah Mbak Laras, jagonya masakan Iran sedunia ya Mbak ya? Ya? Ah ya Mbak juga. Ya.
Lumayan lah Mbak. Kita mulai dari mana nih Mbak? Ini kita bahan untuk juje kebab atau sate ayam, ayam, bawang bombay, saffron, Chevron lagi. ya, pasti Oke. pakai saffron. Garam, Garam, merica, merica. air jeruk. Kita jeruk nanti kita peres ambil airnya. Kita Iya. pakai airnya, terus minyak. Baik. Lengkap. Terdengar simpel ya kan? Ternyata membuat joje kebab ini pun cukup sederhana ya. Semua bahan-bahan yang sudah tersedia tinggal diadon, tercampur hingga merata. Itu takarannya memang satu bawang bombay aja. Iya, bawang bombay. Saking lamanya bekerja sebagai juru masak di kedutaan Iran, Mbak Laras fasih loh berbahasa Persia. Harinya ayam. Ayam. Oh, juje kabab berarti sate ayam. Kabab itu ditusuk lah ya. Atau dibakar. Jangan terlalu banyak, tapi pedas. Aduh, saya ngantuk-ngantuk kena bawang bombay ini langsung bereaksi nih Mbak, liatin. Terus Nah, itu berapa takarannya? kita sampai warnanya. Sampai dapat warnanya aja. Mbak, kalau misalnya nih nggak punya chevron, kita pakai kunyit boleh? Ada kunyit bisa. Oh, nggak masalah berarti ya. Kita masukin Minyak takarannya lebih kurang berapa? 2 sendok makan? 3? lebih kurang. Kalau gimana tergantung banyaknya. Oke. Ini tusuk sama bawangnya kita tusuk Nggak juga usah, atau gimana? aja. Oh gitu. Nah, sekarang joje siap untuk dipanggang. Udah? Udah, Langsung kita bakar kan? Ini, Mbak. Joje Sini, sama. kebab merupakan makanan yang sangat populer di Iran. Biasanya dihidangkan bersamaan dengan nasi basmati ataupun nan atau roti. Terus selain nasi, pernah nggak sih sahur pakai menu lain nih duta besar Irannya? Iya, palingnya sayur kayak tadi. Gitu. Oh, lebih ke sayur Nasi, kacang-kacangan. ya, nasi itu pasti. Pasti ya untuk energinya mereka ya. Iya. Mbak, saya ngeliat nih kayak tadi pas kemarin aja pas buka itu menunya pakai tomato paste, pakai pasta tomat. Terus sekarang bikin sate aja sederhana tapi harus ada tomat. Kenapa nggak sayuran lain? Emang begitu, mereka suka banget sama tomat emang. Iya, enggak masalahnya kan kalau satenya aja dimakan kering. Dimakan pakai nasi kan kering. Jadi tomat kan basah. Oh, Nah, itu jadi dia untuk Tekstur. untuk tekstur di mulut basah dikunyah gitu, untuk ngunyahnya ya pakai tomat. Kebab sendiri merupakan makanan nasional Iran. Dan negara ini memiliki lebih dari 7 varian jenis kebab yang masing-masingnya memegang peranan penting dalam makanan sehari-hari masyarakat Iran. Dipanggang di atas arang, joje kebab memang istimewa. Terlihat dari tampilan luar daging ayam yang terpanggang namun legit di bagian dalamnya. udah nih Mbak, cuman segini aja. Iya. Wih, juje kabab bikinan saya sama Mbak Laras sudah jadi. Sekarang kita siap buat sahur ala Iran. Yuk Mbak, yuk. Ayo Ibu, kita mulai sahurnya. Kita ikutin tradisi dari Bapak Duta Besar Iran. Sepanjang santap sahur, musik nasyid bersenandung merdu. Wah, this is special menu for in Indonesia we call it sate ayam ya. Iya, sate ayam. Wow. Nah, ini nih tradisi sahur dengan budaya Iran. Yang pertama kita sebelum makan berat, kita memulainya dengan makan satu buah kurma sebagai pembuka selera, rasa manisnya dari kurma dan diimbangi dengan teh tawar yang hangat. Kemudian baru kita masuk ke main course. Kita makan nih juje kababnya. Rasa bawangnya, garamnya, dan merica hitamnya pas banget dan semuanya komplit jadi satu ketika kita gabungkan sama tomato grill atau tomat bakar ini.
sound dari nasyidnya nih, apakah ini adalah tradisi di keluarga ini atau memang sudah tradisi di kebudayaan Iran, sahur dengan musik nasyid? اینا بیشتر مناجاته که ما سحرها داریم معمولا یه نیم ساعت به اذان مونده شروع میشه بیشترشون هم اسماء خداوند هستن که توی قرآن هم اومده و اینا رو به شکل مناجات درست کردن به اصطلاح قبل از افطار قبل از سحر اینا رو برای ما میذارن و بیشتر هم اسماء خداوند هستن شما مگه گوش کنید آیات قرآنه که توی مناجات ها ذکر میشن. Bagi saya, berbuka puasa kali ini benar-benar istimewa. Saya tidak perlu jauh-jauh ke Iran hanya untuk menikmati makanan khas Persia yang ternyata cocok dengan lidah saya. Dan ditambah lagi, di sini pun saya mendapatkan kehangatan khas Timur Tengah.